Untuk terhubung pada momen hari ini 22 Oktober 2021 di hari Jumat, untuk menyatakan atas nama Kesepakatan Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta yang mempertimbangkan untuk status kepemilikan lisensi mata uang rupiah penerusan warisan kepada nama Irwan Cornel, anak kandung dari Adi Bana mata uang rupiah, untuk menjadi option reward perkara ataupun juga ganti keuangan pada nama Irwan Cornel. Perintis eksekusi perkara supranatural awak ini sejak tahun 2008 dan juga korban utama bullying metode supranatural oleh pelaku ataupun tersangka tidak bertanggung jawab dalam sosial masyarakat. Sekaligus juga kami hitam perkara yang intinya dan juga tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Dalam konteks menyatakan nama Irwan Cornel merupakan pengelola ataupun juga pemilik lisensi dari mata uang koin, mata uang rupiah nantinya. Produk-produk dengan label harga koin mata uang rupiah. Dengan penjelasan mempopulerkan kegiatan harga mata uang koin rupiah di dalam sosial. Produk-produknya nama Irwan Cornel merupakan pemilik mata uang koin rupiah se-Indonesia. Untuk menyatakan serupa Indonesia. Pada momen konferensi kaler ini dinyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka Gitu Suka memang ingin diangkat untuk statusnya sebagai bagian dari keberadaan mata uang rupiah. Di tahun-tahun beliau sungguhnya Adi Bana Merdeka Gitu Suka ini merupakan sosok yang mempelopori atau merintis memperkenalkan penggunaan mata uang rupiah. Adi Bana merupakan emblem, yel-yel, logo saya cinta produk Indonesia di dalam riwayatnya. Saya cinta mata uang rupiah di dalam riwayatnya. Adi Bana Merdeka Gitu Suka lah itu yang menyebar luaskan memberitakan emblem-emblem yel saya cinta mata uang rupiah, saya cinta produk Indonesia. Adi Bana Merdeka Gitu Suka adalah pelopor, pencetus, penemu mata uang Kokoro itu mata uang apa itu Kokoro? Iya, ini ada cerita sedikit bahwa sebelumnya itu bukan mata uang rupiah namanya, bukan rupiah namanya. Itu namanya Kokoro. Kokoro ini sejenis bahasa Afrika, bahasa asing yang sebenarnya ingin disadur oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi mata uang Indonesia. Namun kemudian tidak jadi karena peloporan Adi Bana Merdeka yang mengedepankan ide inspirasinya dengan nama dan logo rupiah. Rupiah yang sebenarnya menyangkut tentang bahasa saduran yang merupakan wawasan dari Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Perseteruannya menyangkut tentang ras orang Indonesia. Konteksnya menyatakan pada waktu itu Insinyur Soekarno beranggapan ras Indonesia lebih cenderung kepada Afrika, wilayah Afrika,
Demikianlah ingin dibangun perhubungannya dengan mata uang yang beristilah nama logo serupa. Namanya kalau tidak salah Kokoro. Mata uang itu namanya Kokoro. Lalu kemudian dinafikan oleh Adi Bana Merdeka dengan idenya tentang nama rupiah. Nama rupiah ini sebenarnya diambil dari wawasan Adi Bana Merdeka itu juga yang keterkaitan Islam untuk menyatakan itu kawasan Arab rupiah. Demikianlah mata uang tersebut menjadi nama rupiah dan logonya juga atas nama Adi Bana Merdeka itu juga. Lalu kemudian Adi Bana Merdeka ini ditanggungjawabkan sendiri untuk pempopuleran mata uang rupiah tersebut. Demikianlah emblem-emblem dan logo Saya Cinta Mata Uang Rupiah. Saya cinta produk Indonesia. Kokoro itu mata uang asli Indonesia sebenarnya. Idenya berasal dari Soekarno yang lalu ditepis oleh Adi Bana Merdeka dengan inspirasinya kepada nama rupiah. Merupakan wawasan dari Adi Bana Merdeka Giting Suka tentang Islam. Itu merupakan bahasa saduran yang berdasarkan konteks terhubung disadur oleh Adi Bana Merdeka dari Islam, rupiah. Demikianlah lalu kemudian perseteruan berlanjut tentang persamaan ras. Sungguhnya menyangkut mempersamakan ras orang Indonesia ini kepada orang Afrika, di mana Adi Bana Merdeka tidak menyepakati Soekarno tentang hal tersebut. Orang Indonesia ini dinyatakan Adi Bana Merdeka bukanlah ras orang Afrika, di mana Adi Bana Merdeka menyatakan orang Indonesia menyenangi tentang Islam. Bagaimana kalau dia urut kepada Islam daripada Afrika? Sementara Soekarno bersikeras bahwa ras orang Indonesia itu cenderung Afrika, orang Afrika, yang menginginkan keterhubungan Indonesia itu kepada Afrika. Demikianlah Asia Afrika. Ya, itulah mata uang Kokoro. Soekarno ingin meneruskan cita-citanya untuk mewujudkan nama logo Kokoro, mata uang Kokoro. Itu mata uang Indonesia yang bertujuan untuk memperhubungkan Asia Afrika. Indonesia itu dinyatakan Soekarno ras orang Afrika, lebih dekat dia kepada Afrika, dan ditentang keras oleh Adi Bana Merdeka dengan tembakan-tembakannya. Menyatakan bahwa ras orang Indonesia itu bukan ras orang Afrika. Dia itu adalah ras sendiri. Dia yang disebut Hindu, Hindu-Indonesia, Hindu Ganesha, Begu. Konteks menyatakan Adi Bana Merdeka lalu mencetuskan wawasannya tentang nama lain selain dari Kokoro. Nama itu rupiah. Rupiah adalah nama yang lebih baik daripada Kokoro, karena itu menyangkut kepada Islam. Islam itu adalah pihak yang diperhatikan oleh Adi Bana Merdeka sebagai golongan yang bisa menjadi frontir Indonesia. Konteks menyatakan Adi Bana Merdeka melihat potensi Islam sebagai front depan Indonesia di masa tersebut. Hindu Ganesha punya front yang potensi siap mati, cap mati. Islam, demikianlah Adi Bana Merdeka bersikeras tentang nama logo rupiah. Rupiah itu jauh lebih tepat daripada Kokoro, karena Afrika itu jauh, itu kurang begitu dekat dengan orang Indonesia. Ras orang Indonesia bukan ras orang Afrika. Demikian Adi Bana Merdeka menyatakannya. Konteks
menyebutkan serupa seperti itu. Pada waktu itu sesungguhnya terjadi perseteruan hebat antara Soekarno dengan Adi Bana Merdeka tentang mata uang Kokoro, di mana Adi Bana Merdeka menentang habis-habisan nama Kokoro itu. Itu nama apa? Kokoro. Dan Adi Bana Merdeka mendapatkan penjelasan bahwa itu ternyata menyangkut Afrika. Soekarno menginginkan kedekatan dengan Afrika, mungkin karena benuanya, atau mungkin ras yang dinyatakan Soekarno dekat dengan ras orang Afrika, yang kemudian ditentang keras oleh Adi Bana Merdeka dengan tembakan-tembakannya kepada Soekarno. Bahwasanya Indonesia ini bukan punya orang Afrika, Indonesia ini bukan ras orang Afrika. Jangan ngomong kurang asam. Masa kita orang Indonesia kau bilang orang Afrika? Demikian Adi Bana Merdeka menyatakannya kepada Soekarno dan mencetuskan wawasannya tentang nama rupiah. Rupiah adalah nama yang lebih baik daripada Kokoro. Untuk menyatakan Adi Bana Merdeka ini punya gerbong militer, gerbong perang Islam pada waktu itu punya Adi, dan Adi menginginkan Islam. Demikianlah rupiah. Mata uang rupiah tersebut dicetuskan dengan logonya juga atas nama Adi Bana Merdeka gitu suka. Tempur kita sampai ke Timur Tengah. Di sana nanti kau akan tahu bahwa itu adalah kawasan. Demikian Adi Bana Merdeka menyatakannya kepada Soekarno. Ngapain kau jauh-jauh ke Afrika? Apa kita akan bertempur sampai ke benua Afrika sana hanya untuk mendapatkan mata uang Kokoro ini? Untuk menyatakan Adi Bana Merdeka berseteru, berdebat serupa demikian. Menyatakan kepada Soekarno bahwa mata uang Kokoro adalah mata uang yang kurang pas, karena itu merupakan nama yang kurang mengilhami bagi Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka menyatakan lebih terinspirasi, lebih mengilhami nama lain. Rupiah itu adalah wawasan saya yang saya dapat dari pengetahuan saya. Buat itu rupiah, jangan buat Kokoro. Masa mata uang namanya Kokoro? Kontek menyatakan Adi Bana Merdeka menyebut seperti itu kepada Soekarno dan membentaki Soekarno pada saat perdebatan berlangsung, karena Soekarno tak bersikeras punya keterhubungan persaudaraan dengan orang Afrika. Jadi kau maksud kita ini punya ras sama dengan orang Afrika sana? Demikian Adi Bana Merdeka menyatakannya. Dan tembakan-tembakan beruntun pun dilancarkan oleh Adi Bana Merdeka untuk menggolkan nama rupiah. Demikianlah mata uang rupiah itu terjadi, termasuk juga logonya atas nama Adi Bana Merdeka. Kita ini bukan mata uang Kokoro. Demikian Adi Bana Merdeka menyatakannya kepada Soekarno. Nama itu rupiah itu lebih mengilhami bagi saya, di mana saya adalah pimpinan Islam pada saat ini. Adi Bana Merdeka punya gerbong perang kemiliteran tempur Islam dan menginginkan Islam menjadi front depan Indonesia. Baiklah. Soal emblem, Adi Bana Merdeka ini adalah pemilik emblem-emblem yel-yel saya suka mata uang rupiah. Itu Adi Bana Merdeka, dicetuskannya dan ditertawai orang dulu, namun kemudian dipopulerkan karena Adi Bana Merdeka ini adalah pimpinan nasional Indonesia itu Ganesha Adi Bana Tempur. Demikianlah saya cinta produk Indonesia, saya cinta mata uang rupiah dipopulerkan di masa-masa itu. Itu atas nama Adi Bana Merdeka yang menginginkan penyebar luasan mata uang rupiah diselenggarakan secara cepat, secara progresif ke seluruh kawasan-kawasan Indonesia.
Pada saat itu masih stasiun TVRI, iya RRI. Waktu itu emblemnya saya cinta mata uang rupiah. Itu Adi Bana Merdeka begitu antusias dan ambisi sekali pada waktu itu. Populerkan ini. Ini emblem masa depan futuristik ini. Demikian Adi Bana Merdeka menyatakan, sementara semua orang waktu itu bingung. Karena itu mata uang rupiah. Waktu menyatakan demikian. Emblemnya itu saya cinta produk Indonesia, saya cinta mata uang rupiah. Adi Bana Merdeka begitu optimis sekali, emblem-emblem itu keren, emblem-emblem itu akan populer di masyarakat. Itu yel-yel futuristik bagi Adi Bana Merdeka. Sementara banyak orang kebingungan dengan emblem-emblem tersebut. Sebab Adi Bana Merdeka membicarakan mata uang rupiah. Bagaimana kita cinta produk Indonesia, kita cinta mata uang rupiah, tapi Adi Bana Merdeka tetap getol, tetap bersikeras dan ambisius sekali menyatakan ini emblem, populerkan di mana-mana. Saya cinta produk Indonesia, saya cinta mata uang rupiah. Itu emblem futuristik. Demikian Adi Bana Merdeka menyatakan. Itu emblem keren di dalam sosial. Demikian Adi Bana Merdeka menyatakannya. Namun banyak orang yang kebingungan dengan emblem tersebut. Dan diselenggarakanlah emblem-emblem tersebut di dalam sosial masyarakat santero kawasan Indonesia, karena juga alasan Adi Bana Merdeka ini pimpinan nasional. Itu Adi Bana Merdeka gitu suka pangkostrat. Bagaimana itu ditentang? Ya, demikianlah emblemnya dipopulerkan di dalam sosial masyarakat di masa-masa tersebut. Saya cinta produk Indonesia, saya cinta mata uang rupiah. Adi Bana Merdeka begitu ambisius sekali pada masa itu dengan pernyataannya, itu emblem keren, futuristik itu. Yakin sekali dia itu futuristik dan keren. Padahal semua orang bingung. Dan diselenggarakanlah popularitasnya seluruh kawasan Indonesia. Adi Bana Merdeka Ginting Suka diakui tentang statusnya, dan tahun-tahun milenium ini masih memegang lisensi mata uang rupiah tersebut dengan konteks konfirmasi keluarga besar Merdeka di Indonesia, Jakarta, dan termasuk juga kemiliteran, imperium, kekaisaran, tentara, Indonesia, Jiban, Gawan, Jipur, itu Adi Bana Merdeka itu. Kopassus, ABRI, Pembela Tanah Air, Kenil, Cakrabirawa, Resimen Komando Perang Angkatan Darat, RPKAD, Adi tempur kepada PKI. Oh, bukan. Adi Bana Merdeka ini pelopor sebenarnya dari komunis Indonesia yang lalu menentang komunis itu sendiri. Karena komunis menentang Pancasila, Adi Bana Merdeka ini kurang senang dengan logo Nasakom karena tidak begitu jelas ketaklukan Nasakom ini kepada Pancasila. Adi Bana Merdeka menginginkan ketaklukan Nasakom atas nama Pancasila, dan tidak begitu jelas penjelasannya dari Insinyur Soekarno. Ya, Nasakom ini seperti berdiri sendiri, dia tidak takluk kepada Pancasila, itu sebenarnya. Dan Adi Bana Merdeka kurang menyenanginya karena Pancasila adalah Adi Bana Merdeka, bukan Nasakom. Ya, benar. Nasakom itu bukan Adi Bana. Adi Bana itu Pancasila. Nah, demikianlah perseteruannya dengan Soekarno, di mana Adi Bana bersikeras bahwa Nasakom itu harus takluk kepada Pancasila. Sementara penjelasan tentang Nasakom ini tidak pernah sampai kepada pembahasan takluk kepada Pancasila. Demikianlah pada momen konferensi kalender ini 666 di ruang kondisi Kavri ini
telah mengkonferensikannya kembali tentang mata uang Kokoro, mata uang rupiah. Mata uang rupiah dengan lisensinya atas nama Adi Bana Merdeka Suka yang menyatakan bahwa Islam adalah front depan dari kejayaan Hindu Indonesia. 666 Eco Discovery ini demikian. Sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui internet sosial media masa kini. Terus juga Google, Facebook juga, termasuk juga YouTube. Masih menantikan untuk subscribe-nya dari banyak orang ya, untuk komitmen perkara ataupun juga menyangkut pengurusan ganti keuangan atau periwat perkara kepada nama Irwan Cornel. 666 yang Discovery ini, ID-nya 666 HDM di internet global. Sangat populer sekali, sampai kepada sosial media di 2PK juga termasuk. Pacar-pacarnya Cornel selalu menanti di sana dengan pengkhianatan mereka. Baiklah. 1866 Irwan Discovery ini, sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia seturut serupa seperti Trinitas Kristiani. Alien Farm International telah mendeklarasikan 666 Irwan Discovery ini merupakan kepemilikan Alien Farm International abad milenium atas nama Alien Martyr dengan status sebagai kode untuk mata uang 666 yang sesungguhnya di dunia, Trinitas Kristiani dan termasuk juga pentagram setan. 666 yang sesungguhnya di dunia. Sampai jumpa. Iya, itu termasuk itu 666 pentagram satan. Iya, diakui itu berlisensi kepada 666 Irwan Discovery. Kronik masa di masa all complete pada abad milenium. 666 pentagram satan termasuk kepada 666 Holy Spirit Destiny, 666 Irwan Cornel Discovery. Sampai jumpa.